Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi video kali ini saya buat semata-mata untuk sarana belajar saya. Jadi untuk membiasakan diri ngomong di depan kamera untuk pengembangan diri saya. Jadi untuk itu saya di video ini akan membacakan sebuah buku, yaitu Aneka Contoh Praktis MC dan Pidato dalam Berbagai Acara. Jadi buku ini ditulis oleh Santi Subrata dan juga disusun oleh Ahmad Sururi SAG. Oke, kata pengantar, langsung saja kita masuk ke bab 1 ya. Saya akan membacakan buku ini mulai dari bab 1. Bab 1, menjadi pembawa acara yang baik. Menjadi seorang presenter bukanlah hanya menjadi seseorang yang berbicara di khalayak, tetapi juga harus mampu mengajak khalayak larut dalam topik yang dibawakan. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjadi presenter yang baik adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan humor ya. Penggunaan humor dalam suatu presentasi merupakan senjata yang ampuh untuk merebut hati khalayak dan keluar dari krisis atau ketegangan. Cara ini dianggap efektif karena sangat membantu mengurangi ketegangan dan kebosanan khalayak atau peserta penonton. Walaupun begitu, tidak semua presenter bisa menyampaikan humor yang dapat membuat khalayak terhibur. Jika seorang presenter tidak mempunyai kemampuan untuk itu atau tidak humoris, sebaiknya jangan dipaksakan, karena malah menimbulkan kesan konyol atau kesan bodoh ya. Yang kedua adalah bahasa tubuh atau mungkin penampilan performa ya. Penggunaan bahasa tubuh yang baik dan benar dalam mempermudah seorang pembicara dalam menyampaikan sesuatu. Dalam beberapa kasus, bahasa tubuh ternyata lebih komprehensif daripada kata-kata. Bahasa tubuh dalam konteks pembicaraan terbagi menjadi: yang pertama, pakaian. Cara berpakaian akan menunjukkan dari kelompok mana seseorang berasal. Melalui pakaian kita harus berusaha untuk diakui oleh khalayak yang kita hadapi agar dianggap satu dengan mereka. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan diri sehingga khalayak yang kita hadapi menyesuaikan diri siapa khalayak yang kita hadapi. Pakaian pada saat berbicara tidak perlu harus mewah. Jangan sampai khalayak memperhatikan apa yang kita kenakan, bukan apa yang kita bicarakan. Inti dalam berpakaian, kita harus menyesuaikan dengan jenis khalayak di mana kita tampil. Jadi apa yang kita kenakan itu harus sesuai dengan khalayak yang kita hadapi. Jika mungkin di desa, kita sesuaikan dengan keadaan di desa. Di kota kita berpakaian sesuai yang pantas dengan di kota. Mungkin seperti itu. Yang B atau kedua, gerak tubuh atau postur. Postur atau gerak tubuh yang kita tampilkan di depan akan memberikan gambaran sikap, cara berjalan,
saat pertama kali kita muncul harus kita perhatikan. Pastikan kedua kaki lurus pada waktu melangkah. Jangan berlenggang dan berjalan terlalu tegap. Usahakan tenang dan penuh kewaspadaan dan juga percaya diri. Tegakkan kepala dan pandang khalayak dengan mata yang antusias dan penuh senyum. Ketika berbicara, pastikan bagian atas tubuh lurus sehingga paru-paru mempunyai ruangan yang cukup untuk bernafas. Yang ketiga atau C, kontak mata. Kemampuan menciptakan kontak mata dengan khalayak pada saat berbicara adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pembicara. Kontak mata adalah kontrol yang ampuh untuk mengetahui apakah kita pembicara yang membosankan atau menyenangkan. Dari mata khalayak kita bisa mengetahui apakah ia menikmati pembicaraan atau tidak. Yang keempat atau D, gerak tangan. Gerak tangan menunjukkan antusiasme kita terhadap acara dan khalayak. Gerakan tangan yang kita perlihatkan saat tampil di depan sebaiknya tidak berlebihan. Kita bisa mempelajari gerak tangan dengan melihat bagaimana orang di sekitar kita berbicara sambil menggerakkan tangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini kita bisa melihat gerakan tangan yang wajar sehingga tidak berlebihan. Kebiasaan buruk saat berbicara seperti menggaruk-garuk atau menggaruk-garuk kepala harus kita hindari dengan cara terus berlatih. Mencoba berbicara tanpa gerakan sama sekali atau siapkan cue card, lembar catatan, serta peganglah gerakan tangan serta peganglah. Jadi ketika kita tampil itu kita membawa teks ya, membawa catatan untuk sehingga kita tidak mengeluarkan gerakan yang tidak perlu. Jadi kita membawa catatan seperti itu, dicontohkan. Kebiasaan buruk saat berbicara seperti menggaruk-garuk. Gerakan tangan biasanya tidak kita sadari dan lahir karena kegugupan kita. Usahakan gerak tangan yang kita munculkan memiliki makna. Yang E atau kelima, ekspresi wajah, ya. Munculkan ekspresi wajah yang rileks, bersahabat, ramah, dan menyenangkan melalui senyum yang tulus. Kemudian yang setelah yang pertama adalah menggunakan humor, bahasa tubuh, dan yang ketiga adalah kontrol suara. Faktor penting yang mendukung penampilan kita di depan khalayak saat